Alhamdulillah, pada subuh hari ini, Jumat yang berberkah ini, insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari hadis-hadis tentang as-sidqu, tentang masalah kejujuran. Kejujuran suatu hal yang sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Karena ia terlalu lupa kejujuran atau malempu suatu tanda bahwa orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak jujur itu bisa dikategorikan orang-orang yang munafik. Di salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ta'ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda atau munafik ada 3. Yang pertama, iza haddasa kasabah, narik kuma bicara pak belengi. Kemudian yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya, menyalahi janjinya. Wa iza tumina khana, apabila dia dikasih kepercayaan, diberikan amanah, dia berkhianat. Jadi makanya Bapak hadirin yang kami muliakan, bisa diambil kesimpulan bahwa agi-agi ijamah, kalau kita tidak jujur maka mustahil kita akan berhasil. Nah hadirin yang kami muliakan, apa yang dimaksud sebenarnya dengan kejujuran? Yang dimaksud dengan jujur adalah ar-rajihu indal ulama'i anna sidqah. Ya, yang dimaksud dengan kejujuran adalah mutabiqatul khairi lil waqi. Yang dimaksud dengan jujur, informasi yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang terjadi. Itu yang dinamakan dengan jujur. Ada juga ulama yang mengatakan as-sidqu istiwa'uz zahiri wal batini was sirri wal alaniyah. Yang dinamakan jujur itu apa yang nampak dan apa yang tersembunyi sama. Pada malah hirang si bawa anu makali cubue. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa yang dinamakan jujur muwafaqatul amali li muqtada awamir syar'i. Jadi ada ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan kejujuran adalah nareku angka gaga ijamah, angka gaga ipigau, angka gaga ipau secocok dengan peraturan-peraturan agama. Nah hadirin yang kami muliakan, sebelum kita membahas hadis-hadis tentang kejujuran ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kenapa banyak hadis berbicara masalah kejujuran? Karena orang yang jujur di dunia itu akan mendapatkan penghargaan di dunia dan juga akan mendapatkan penghargaan di akhirat. Cuma persoalan sekarang ini Pak, kalau kita jujur sekarang ini, malempu kima bicara, malempu kina rekongka gagi pau, terlalu banyak tantangannya. Makanya pernah saya satu momen itu diundang ceramah. Setelah saya ceramah hadirin yang kami muliakan, ada orang tua yang bisik saya. Nah podang aero tomatoi makada, ia riolo ustaz, ia komalampuki, jujur kita berbicara, mega tau papoji. Tapi makokuana sange, kalau anda jujur, malampu kumak bicara, malampu pangkau kamu, maka gato cacaku. Maka kenapa bisa begitu? Maka dia ina rubuti maka da megalada nih tahu bupa mako kekedo salah sudah tidak jujur lagi. Hadirin yang kami muliakan, hadis pertama yang berbicara masalah persoalan kejujuran dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu, narek komalampu ki, jujur ki, yahdi ilal birri, kejujuran itu akan membawa kita, akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kemudian sesungguhnya kebaikan itu dapat mengantar kita wadingin pertama surga pamasina pun Allah Ta'ala. Jadi ini yang pertama, bahwa kalau kita jujur itu, kejujuran itu dapat mengantar kepada kebaikan, dan kebaikan itu dapat mengantarkan kepada kita masuk surga. Dan ini salah satu hadirin yang kami muliakan, keutamaannya orang-orang yang jujur. Kemudian, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sesungguhnya seorang laki-laki yang senantiasa jujur dalam berkata, yang senantiasa jujur dalam berbuat, hatta yuktaba indallahi siddiqa, maka orang itu akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang jujur. Jadi artinya kejujuran itu memang perlu kita biasakan. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan kejujuran, maka Allah akan mencatat kita, Allah akan mempersaksikan kepada hambanya bahwa orang-orang ini adalah orang yang jujur. Kemudian selanjutnya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Sesungguhnya bohong itu, pak balyangi, yahdi ilal fujuri, bohong itu dapat memasukkan kita kepada kelompok orang-orang yang curang, kelompok orang-orang yang berbuat buruk. Kemudian wa innal fujura yahdi ilan nar, sesungguhnya perbuatan buruk itu dapat mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Jadi di dalam hadis ini seakan-akan kita dikasih pilihan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya komelo ko mancaji tau kanja malampu ko, ya komelo ko mancaji tau ja pabalekko, ya komelo ko matama suruga, jadilah orang yang jujur. Ya komelo ko matama ranaka, maka jangan coba-coba menjadi orang yang pembohong. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzaba. Seseorang laki-laki itu la yakzibu, selalu berdusta, pabaleangi, hatta yuktaba indallahi kadzaba, sehingga bupa tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang pembohong. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Afadal hadis, pelajaran apa yang kita ingin ambil di dalam hadis ini? Pelajaran yang pertama, at-targhibu bis-sidqi li'annahu sababu kulli khair. Pelajaran yang pertama Bapak yang kita ingin ambil dalam hadis ini adalah di dalam hadis ini memberikan dorongan kepada kita semuanya bahwa nareko tuma bicara, nareko tuma pigau agaga, malampuki, jujur ki dalam berbuat. Karena kenapa? Karena kejujuran itu menjadi sebab terbukanya segala kebaikan. Kenapa ulama kita mengatakan bahwa ya romalampu eman caji saba iri sini na dicenge nasaba, kalau kita jujur malampu ki macio mana sisi na pangkau kalengi. Kalau kita jujur pasti makanja niata. Kalau kita jujur pasti kita adil dalam berbuat. Kalau kita jujur maka perbuatan kita pasti baik sesuai dengan peraturan agama, sesuai dengan peraturan pemerintah kita. Jadi itu pelajaran yang pertama kita bisa ambil dalam hadis ini. Pelajaran yang kedua adalah at-tahziru minal kadhibi li'annahu sababu kulli syarrin.
Pelajaran yang kedua yang kita ambil dalam hadis ini, bahwa peringatan bahwa hati-hatilah dengan dusta, hati-hatilah dengan kebohongan. Karena kenapa Bu Pak? Iya tuh Pak beliangi napasi pulung di sini najai. Buktinya ya koma balik hadirin yang kami muliakan, kita akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita. Kalau kita sudah menghalalkan segala macam cara untuk melaksanakan apa yang kita lakukan, jangan harapkan Anda bisa sukses. Mabaleki, karena kita ingin mencapai sesuatu, kita melanggar peraturan agama, kita tidak adil, kita tidak jujur, maka saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, kita akan tercelah di dunia, maka juga kita akan masuk neraka. Itu yang saya ingin ingatkan menurut hadis ini. Kemudian hadirin yang kami muliakan, pelajaran yang ketiga adalah as-sawabu wal iqabu yatarattabu ala ma yaqumu bihil insanu min amali khairin wa syarrin. Jadi artinya ini, pahala yang kita dapatkan itu, dosa yang kita dapatkan itu sesuai dengan perbuatan kita. Betuanna ya kumalampuki mendapatkan pahala, kalau kita berdusta maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, ini pelajaran Bu Pak yang perlu kita ambil dalam hadis yang telah kita baca tadi. Kemudian pelajaran yang keempat, akibatus sidqi al jannah. Artinya akibatnya narek kumalampu ki Bu Pak, kita akan mendapatkan, kita akan dimasukkan surga. Jadi kumalampu ki Bu Pak, imbalannya, akibatnya, maka Anda akan mendapatkan surga. Wa akibatul kadhibi an-naru. Adapun akibatnya berdusta, kita akan masuk ke dalam neraka. Jadi Bu Pak hadirin yang kami muliakan, yang pertama tadi saya sudah ingatkan kepada kita semuanya, bahwa kejujuran itu sangat sulit memang hadirin yang kami muliakan pada saat sekarang ini kita lakukan. Sehingga kita lihat di era modern ini, banyak orang terpaksa Bu Pak hancur karirnya karena terlalu banyak hoaks yang menimpa beliau. Mungkin karena kejujurannya, ada yang dikriminalisasi karena kejujurannya. Tapi yakin dan percaya hadirin yang kami muliakan, kalau kita jujur, Allah akan bersama kita, Allah akan menolong kita. Makanya inilah mungkin hadirin yang kami muliakan, salah satu rahasia yang terkandung dalam surah At-Taubah ayat 119, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, itaukuripungan Allah taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan menjadilah kamu bersama-sama orang-orang yang jujur. Di dalam ayat ini Bu Pak, banyak sekali pelajaran yang kita ingin ambil. Kenapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, kemudian bersamalah dengan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Artinya Bu Pak, ia kuma tepak bawa mi ripong Allah Ta'ala, na deto mi tahu ripong Allah Ta'ala, seakan-akan keimanan itu kita tidak ada gunanya. Matepak kisah tapi deta mi tahu ripuangnya, Anda tidak jujur, maka keimanan kita Bu Pak akan belum tentu menjadi Anda orang-orang yang baik. Makanya tadi hadis itu saya ingatkan, ya roden rehat desa ero, maka ada 3 itu sifatnya orang-orang yang munafik. Jadi makanya tandanya orang beriman adalah kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Nah, kemudian yang menarik di dalam ayat ini, Allah mengatakan ma'as shadiqin, bersama dengan orang-orang yang jujur. Berapa banyak Bu Pak orang yang beriman, berapa banyak orang-orang yang bertakwa kepada Allah harus rusak, harus hancur karirnya karena bersama-sama dengan orang-orang yang tidak jujur. Makanya tuh Bu Pak, ya komelo ki salama dino salama ki akhirat, kita harus memilih dan memilah siapa-siapa yang harus kita temani. Banyak orang yang jelek Bu Pak, atau biasa-biasa mi kasih,
tapi karena bersahabat dengan orang yang baik, bersahabat dengan orang yang jujur, makanya dia juga termasuk orang-orang yang baik karena berteman dengan orang-orang yang jujur. Nah, itu pelajaran yang kita ingin ambil dalam hadis ini. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah as-sidqu yakunu bil qawli al-mutabiqu lil waqi. Jujur dalam berkata itu yang dinamakan jujur dalam berbuat, jujur dalam berkata, apa yang kita katakan itu, apa yang kita informasikan sesuai dengan kejadian. Itu yang dinamakan jujur dalam berkata. Kemudian wal fi'lu fi adahi ala ahsani wajhin, yang dinamakan jujur dalam berbuat, kita melaksanakan sesuatu yang terbaik sesuai dengan peraturan agama, sesuai dengan peraturan pemerintah. Inilah yang dinamakan jujur dalam berbuat. Hadirin yang kami muliakan, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadirin yang kami muliakan, an Nabi Muhammadinil Hasani, an Nabi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya menghafal betul na angka ada Nabi tanasat tuli wapala, angka ada Nabi tatuli ngerang. Apa perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu diingat oleh Muhammad Al Hasan? Da' ma yaribuka. Ada juga yang mengatakan da' ma yuribuka, ila ma la yaribuka, atau ila ma la yuribuka. Fa inna sidaqatu ma'ninatun wal kadhiba ribatun. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun sahihun. Apa artinya hadis ini? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan hal-hal yang meragukan. Nareku angka gagade na manassa, baik dari secara hukum, tinggalkan itu kepada sesuatu yang dapat meyakinkan kita. Wa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran itu tuma'ninatun, kejujuran lupa itu dapat mendatangkan ketenangan. Wal kadhiba ribatun, dan sesungguhnya lupa kebohongan itu dapat menimbulkan keraguan. Hadirin yang kami muliakan, saya ingin menghimbau kepada umat Islam bahwa hal-hal yang meragukan dalam kehidupan kita perlu kita tinggalkan. Mari kita lakukan hal-hal yang terang, hal-hal yang jujur, serta mengumpat dalam kehidupan kita dapat mendatangkan ketenangan. Mana yang dimaksud dengan hal-hal yang tidak meragukan, umpamanya ya kuma puasa kibu hari Asyura itu Allah akan mengampuni dosa tak 1 tahun. Itu tidak diragukan. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Karena Rasulullah sendiri mengatakan saumu yaumi arafata yukaffiru sanatal madiyah. Jadi orang yang melakukan puasa Asyura nak dampangi Allah Ta'ala dosa 1 tahun yang lalu. Bukan hanya hari Asyura hadirin yang kami muliakan, bahkan Rasulullah pernah mengatakan bahwa ya kumalampemu pisungaku, tahun depan saya akan juga la asuman natasia, saya akan puasa pada tanggal 9 hari Asyura. Itu mana yang tidak jelas, yang tidak jelas bukan kayaknya peraturan agama itu. Maka na tanggal asid di Muharram denawa di mapabuti tawe, tanggal asid di Muharram denawa di mapatatto tawe, megala da pimalinna. Jangan, karena itu hal-hal yang tidak meragukan itu. Apa yang dimaksud dengan meragukan? Tanya itu agama tamatur iban sananaru. Coba kita hidup dalam kejujuran, coba kita hidup sesuai dengan apa yang terjadi hadirin yang kami muliakan, sesuai dengan peraturan agama, maka insya Allah akan menimbulkan ketenangan. Tapi kalau kita hidup dalam keraguan, maka kita tidak akan menimbulkan ketenangan. Jadi hadirin yang kami muliakan, karena waktu yang membatasi kita, saya ingin menyimpulkan pengajian kita pada subuh hari ini dalam 2 hadis ini. Yang pertama, kesimpulannya bahwa kejujuran itu sangatlah kita butuhkan. Kenapa?
karena kejujuran Bu Pak dapat mengantarkan kita masuk surga. Kejujuran itu sangat dibutuhkan karena kenapa? Ya komelo ki sukses dalam segala aktivitas kita, maka kita harus jujur. Kemudian kesimpulannya, kalau kita jujur hadirin yang kami muliakan, kita akan dihargai oleh sesama manusia dan kita akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, ada seorang praktisi hukum yang ada di Indonesia ini, walaupun dia sudah meninggal dunia, kalau salah Profesor Baharudin Lopa ya, terkenal dengan kejujurannya. Walaupun dia sudah meninggal dunia, maka dia selalu dikenang dengan kejujurannya. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya supaya kita termasuk orang-orang yang jujur, sehingga pada kelak di kemudian hari wading ibu panda pas salama pung Allah taala di akhirat, dan insyaallah napas salama ki pung Allah taala di dunia ini. Inilah saya kira hadirin yang kami muliakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.